warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin hadirah ikhwati iman rahimakumullah. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh aktivitas kita senantiasa memperoleh barokah, rahmah dan maghfirah Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga dilimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan segenap umat yang senantiasa itba' kepadanya ila akhiril hayat nanti, mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah, melanjutkan materi sebelumnya tentang Bani Israel atau Yahudi. Hadirin hadirah ikhwati iman rahimakumullah, kita masih berbicara tentang Bani Israel, yakni 12 putra Nabi Ya'qub alaihi salam yang lebih sering dikenal sebagai Bani Israel, yakni 12 putra Nabi Ya'qub alaihi salam. Hadirin hadirah ikhwati iman rahimakumullah, di pertemuan sebelumnya kita mencari jawaban kenapa kok Bani Israel, kelompok yang atau komunitas keturunan yang selalu bikin ulah. Yang pertama alasannya karena memang secara naluriah mereka telah tersusupi oleh kedengkian yang luar biasa, yang tentunya menjadi masalah di setiap generasi. Saya tegaskan, dengki ini menjadi masalah di setiap generasi. Kalau sudah kedengkian ada, Bapak Ibu Allah muliakan, maka itu problem luar biasa bagi umat Muhammad SAW. Maka Nabi Allah Muhammad mewanti-wanti supaya umatnya tidak terjebak dengan yang namanya dengki. Kata Nabi SAW, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul haqaba. Kata Nabi SAW, berhati-hatilah kalian dengan dengki. Kenapa? Karena dengki itu bisa memakan kebaikan sebagaimana kayu bakar dimakan oleh api. Nah, hadirin hadirat ikhwati iman rahimakumullah, kedengkian yang merajai kalangan Bani Israel terutama dimiliki oleh 10 orang putra Nabi Ya'qub alaihi salam, selain Nabi Yusuf dan juga selain Nabi Benyamin. Dalam satu riwayat, Benyamin adalah seorang nabi. Jadi 10 orang saudara Nabi Ya'qub alaihi salam, di antaranya ya mereka para pedengki yang luar biasa terhadap Nabi Yusuf alaihi salam. Hal ini bisa dilihat di surat Yusuf ayat ke-8. La Yusufu wa akhuhu ahabbu ila abina minna. Kata 10 orang saudaranya Nabi Yusuf, kata mereka, la Yusufu wa akhuhu, Yusuf dan saudaranya, ahabbu ila abina minna, lebih bapak kita cintai dibanding kita semua. Bapak Ibu Allah muliakan, ini ungkapan-ungkapan orang yang dengki, bahwa mereka menganggap bahwa kecintaan Nabi Ya'qub alaihi salam lebih kepada Nabi Yusuf dibanding daripada diri mereka sendiri. Nah, hadirin hadirah ikhwati rahimakumullah, ini kedengkian yang menjadi sebab kenapa agama Islam yang Allah amanahkan kepada Bani Israel berubah. Jadi salah satu alasan kenapa agama Islam yang telah diamanahkan kepada kalangan Bani Israel itu berubah menjadi agama tersendiri yang kita kenal dengan agama Yahudi. Awal mulanya adalah kedengkian yang luar biasa yang dimiliki oleh kalangan Bani Israel, dan kedengkian ini di setiap zamannya, di setiap generasinya selalu memainkan peranan cukup besar. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, saya ingin bahas lebih detail tentang bagaimana seorang Yusuf alaihi salam berhadapan dengan kedengkian 10 orang saudaranya. Dan kita akan mengambil ibrah dari Nabi Yusuf alaihi salam tentang bagaimana sikap yang tepat saat menghadapi ujian yang telah Allah berikan kepada seorang Yusuf alaihi salam. Namun sebelum jauh, Bapak Ibu yang Allah muliakan, di surat Al-A'raf, surat ke-7 ayat 168, Allah Azza wa Jalla membagi ujian menjadi 2. Ujian yang pertama namanya nikmat, ujian yang kedua namanya musibah. Jadi nikmat dan musibah sama-sama ujian. Kalau ada yang nanya, apakah sakit itu ujian? Jawabannya ya. Apakah miskin itu ujian? Jawabannya ya. Apakah dipecat itu ujian? Jawabannya ya. Sekarang kalau ditanya apakah sehat itu ujian?
Jawabannya juga iya. Apakah kaya raya itu ujian? Jawabannya juga iya. Naik pangkat pun adalah bentuk dari ujian. Kenapa? Nikmat adalah sesuatu yang kalau menimpa kita, kita happy. Itu nikmat namanya. Dan itu juga bagian dari ujian. Sedangkan musibah, sesuatu yang menimpa kita dan kita tidak happy karenanya, itu namanya musibah. Dan itu pun bagian dari ujian. Maka Bapak Ibu yang Allah muliakan, hidup kita sebetulnya perpindahan dari satu ujian ke ujian yang lain, Pak. Itu kaidahnya. Selesai diuji dengan musibah, siap-siap diuji dengan nikmat. Setelah diuji dengan nikmat, siap-siap diuji dengan musibah. Bangsa Indonesia saat ini yang mungkin sedang diuji dengan musibah, dengan salah satu virus yang bernama Corona, ya. Itu salah satu musibah. Ujian juga bagi kita. Yang belum kena bersyukur dan mudah-mudahan tidak kena selamanya. Yang sudah kena bersyukur, bersabar. Yang sudah kena silakan bersabar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang dikasih nikmat, maka mental yang harus didapatkan dan dimiliki adalah syukur. Kalau orang kena musibah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka mental yang harus dimiliki adalah sabar. Maka saya tegaskan Bapak Ibu yang Allah muliakan, sekali lagi, hidup kita adalah perpindahan dari satu ujian kepada ujian yang lain. Jika kita tidak bersyukur, maka siap-siap kita harus bersabar. Kalau kita tidak bersabar, selesai bersabar, maka siap-siap untuk. Maka kata Al-Imam, Bapak Ibu yang Allah muliakan, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Wabilus Sayyid, di dalam muqaddimahnya kata beliau sampaikan, hidup manusia itu ya kalau tidak bersyukur maka dia bersabar. Kalau nggak bersyukur dia bersabar. Kenapa? Karena kalau ujiannya nikmat selesai, ya berarti siap-siap menghadapi musibah. Kalau musibah sudah selesai, siap-siap menghadapi nikmat. Kurang lebih gitu. Itu sampai disampaikan oleh seorang alim ulama namanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, kita masuk ke Nabi Yusuf alaihi salam. Kemarin sempat dibahas sekilas tentang Nabi Yusuf. Saya masuk pada poin Nabi Yusuf digoda dengan kenikmatan. Peristiwa di bawah 10 saudaranya sudah ya? Yang Nabi Yusuf di bawah 10 orang saudaranya? Sudah. Sehingga saya sudah kalau lupa diingatkan. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, saya ulangi sekilas lah. Nabi Yusuf mendapatkan kecintaan lebih dari bapaknya, itu nikmat. Tapi Bapak Ibu yang Allah muliakan, nikmat ini pada akhirnya membuat Nabi Yusuf kena musibah. Apa musibahnya? Gara-gara kecintaan dari Nabi Yakub alaihi salam yang berlebih, Nabi Yusuf mendapatkan kedengkian dari saudaranya sampai akhirnya Nabi Yusuf dibuang. Jadi musibah, nikmat berujung pada musibah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Yusuf dibuang ke dalam sumur, pakaiannya dilucuti, dilumuri darah, dan dibawa pulanglah pakaiannya oleh 10 orang saudara Nabi Yusuf. Nabi Yusuf ditinggalkan sendirian di dalam sumur. Tadinya nikmat berujung musibah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf bersabar dengan musibahnya, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan pertolongan dengan hadirnya kafilah dagang. Akhirnya kafilah dagang menolong Nabi Yusuf alaihi salam, walaupun pada akhirnya dijual di pasar budak, dibeli oleh seorang Mesir, pembesar Mesir, dan dibawalah ke negara Mesir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, pemilik Nabi Yusuf yang baru ini, yang orang Mesir ini adalah orang kaya raya, punya jabatan penting di kota Mesir, sehingga Nabi Yusuf mendapatkan pelayanan yang mewah. Dalam kaidah Qur'annya, akrimi, muliakan Yusuf, beri pakaian yang bagus, berikan makanan yang enak kepada Yusuf. Syukur-syukur Yusuf jadi anak kita. Itu kalimat Qur'an juga. Bapak Ibu yang Allah muliakan, musibah yang dialami Yusuf di dalam sumur berujung nikmat. Nikmatnya apa? Dimiliki oleh seorang pembesar Mesir yang kaya raya dengan layanan yang mewah yang diberikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kemewahan yang dimiliki oleh Yusuf, kemewahan yang didapatkan oleh Yusuf, cinta kasih yang didapatkan oleh Yusuf, taruhlah nikmat, maka berujung pada musibah. Nikmat yang dimiliki oleh Nabi Yusuf, yang namanya hidup di tempat mewahnya nikmat, baik. Makannya, minumnya, pakaiannya, penghormatan, penghargaan dari orang-orang. Tapi kembali, yang namanya ujian nikmat berakhir, maka siap-siap didatangi oleh musibah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, awal mula musibahnya adalah Nabi Yusuf digoda. Dan ternyata Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau orang dapat nikmat, itu memang lebih susah untuk
untuk dikalahkan. Ujian nikmat tuh lebih susah untuk diselesaikan. Kenapa? Karena bikin orang terlena. Biasanya begitu. Apa yang Allah muliakan? Maka Nabi Yusuf digoda oleh wanita ini, padahal wanita ini adalah istri yang selama ini ngasuh, ngurus Nabi Yusuf alaihissalam. Seorang pembesar Mesir, istrinya cantik, dan selama tinggal di tempat ini, Nabi Yusuf seolah-olah dianggap sebagai seorang anak. Namun sayang, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ya mungkin karena ganteng kali Nabi Yusuf, godaan setan sedemikian besar. Akhirnya Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Yusuf dibawa ke dalam sebuah kamar sampai akhirnya berhadap-hadapanlah wanita ini dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Penampilan wanita ini dalam kondisi yang sangat memungkinkan laki-laki tergoda jika melihatnya. Bagaimana penampilannya, wallahu a'lam. Tidak usah didetailkan. Yang jelas penampilan ini begitu menggoda kaum Adam kalau melihatnya, Pak. Apa Ibu yang Allah muliakan? Kalimat Quran, Pak, begitu jujurnya Quran menyampaikan, kata Quran surat Yusuf ayat 24, kata Quran, walaqad hammat bihi, wanita ini sudah ngebet sama Nabi Yusuf. Saking inginnya melakukan tindakan asusila terhadap Yusuf. Wahamma biha, termasuk Nabi Yusuf juga punya keinginan yang sama. Saya ulang, penampilan wanita ini dalam keadaan yang kalau dilihat oleh anak Adam pasti kepincut. Termasuk Yusuf alaihissalam. Secara naluri manusiawi, seorang laki-laki suka dengan penampilan itu, suka. Makanya perempuannya pengen, Nabi Yusuf pun pengen. Bapak Ibu Allah muliakan, tapi hitungan detik, Masya Allah. Ini kalau Daniel Barkah yang begini selesai, ceritanya lain. Ceritanya lain kalau saya dalam posisi demikian. Nabi Yusuf alaihissalam dalam hitungan detik, laula ar-ra'a burhana rabbah, kalau bukan karena Rabbi, kalau bukan karena Yusuf melihat tanda-tanda dari Tuhannya, Pak, itu Nabi Yusuf melakukan. Cuman kemudian Nabi Yusuf melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, ini dalam tafsir Bapak Ibu yang Allah muliakan beda-beda penjelasannya. Ada yang tiba-tiba terlihatlah wajah ayahnya Nabi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf, jadi Nabi Yakub alaihi salam, sehingga Nabi Yusuf tidak berani melakukan tindakan asusila. Itu satu riwayat. Dalam riwayat yang lain tampaklah cahaya yang di situ membuat Nabi Yusuf ketakutan, dan itu pertanda dari Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga itu kesadaran, burhana, di mana kesadaran seorang Yusuf untuk meninggalkan si wanita. Kenapa? Karena perbuatan inilah perbuatan dosa. Itu dalam literatur tafsir demikian penjelasannya. Terlepas apa bukti yang dilihat oleh Nabi Yusuf, apakah wajah bapaknya, tiba-tiba lihat bapaknya, waduh, Babe nih, atau gara-gara lihat cahaya yang kemudian buat Nabi Yusuf terkaget-kaget, atau kemudian kesadaran yang muncul dari hati seorang Yusuf. Allahu alam yang mana penjelasan pastinya. Yang jelas Nabi Yusuf berlari meninggalkan perempuan yang menggoda Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kenikmatan tadinya akhirnya akan berujung pada musibah. Ini kronologis kenapa Nabi Yusuf dapat musibah tersebut. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah digoda oleh tuannya, kemudian singkat cerita, bahkan Nabi Yusuf lari, kabur, saking ingin menjauhi wanita tersebut, kabur. Kemudian ditarik baju dari bagian belakangnya, sampai kemudian bajunya robek, Pak. Komisnya itu nanti jadi robek. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah hampir mendekati pintu, ternyata pintu dibuka dari luar. Setelah dibuka dari luar, ternyata di luar sudah ada suami dari istri yang menggoda Nabi Yusuf. Mungkin panik. Nabi Yusuf pas buka, iya si Babe angkat maksudnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika sudah berhadapan-hadapan dengan suami si wanita yang menggoda Nabi Yusuf alaihi salam, dari tadi Pak saya tidak berani menyebut Zulaikha karena penamaan tersebut masih diperdebatkan di kalangan para ulama. Kan wanita ini yang menggoda Nabi Yusuf kan menurut sebagian ulama namanya Zulaikha atau Zulaiha begitu, atau Zulaiha. Cuman diperdebatkan di kalangan para ulama. Jadi ya istri pembesar Mesir lah kurang lebih begitu. Karena dalam bahasa Quran namanya Imra'atul Aziz, istri seorang pembesar Mesir. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, ketika sudah ketemu dengan si suami ini atau ayah angkatnya Nabi Yusuf alaihi salam, kemudian mulailah drama dilakukan. Kata si perempuan ini, wahai suamiku, apa yang akan kau lakukan kepada seseorang yang ingin bertindak asusila dengan istrimu? Kan mancing-mancing. Suamiku, menurut kamu apa yang akan kamu lakukan kepada laki-laki yang akan memperlakukan asusila, memperlakukan tidak baik, tidak senonoh kepada istrimu? Mau diapain tuh laki-laki?
Ini kan drama, Pak, konspirasi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, padahal faktanya yang menggoda bukanlah Nabi Yusuf, yang menggoda si wanitanya. Tapi ya begitulah wanita, hati-hatilah dengan wanita. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terutama wanita di zaman Nabi Yusuf. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah kalimat itu disampaikan oleh istrinya si pembesar Mesir ini, ya pembesar ini mikir kan, pasti yang salah adalah Yusuf. Namun tidak selang lama, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada seorang hamba sahaya yang menyampaikan kepada si tuan ini, Tuan, kalau Tuan ragu-ragu mana yang benar, atau Tuan ingin memberikan hukuman kepada yang salah, saya kasih usul. Saya ingin kasih penjelasan. Pertama, Tuan, kalau Tuan lihat baju Yusuf yang terkoyak di bagian depan, maka Yusuflah yang salah, Yusuf yang layak untuk mendapatkan hukuman. Tapi kalau yang terkoyak itu baju bagian belakangnya, berarti yang salah adalah istri Tuan. Maaf ini. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam tafsir dijelaskan hamba sahaya yang ngasih tahu ini adalah betul-betul hamba sahaya, laki-laki atau perempuan dewasa. Tapi dalam riwayat yang lain, Bapak Ibu yang Allah muliakan, yang ngasih tahu pembesar Mesir ini adalah anak kecil yang digendong oleh hamba sahaya. Wallahu a'lam mana yang betul. Yang jelas informasi ini didapatkan oleh si tuan Mesir ini sampai dia mendapatkan informasi bahwa Yusuf tidak bersalah. Kenapa Yusuf tidak bersalah? Karena pakainya terkoyak dari belakang. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kata si suami istrinya ini begini, Yusufu a'rid an hadza. Yusuf, kamu jangan ngomong apa-apa, jangan bilang ke siapa-siapa. Artinya suaminya tahu siapa yang salah. Saya ulang, suaminya tahu kalau istrinya salah, kalau istrinya berbohong. Maka kata suaminya, wastaghfiri li dzambika, dan kamu wahai istriku mintalah ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosamu. Jadi suaminya tahu. Saya ulang, suaminya sejak awal tahu kalau yang salah adalah istrinya, bukan Yusuf. Cuma Bapak Ibu yang Allah muliakan, kan ini public figure, Pak. Kalau public figure ini kemudian tersebar, viral, trending topik di masyarakat, ini kan jadi masalah. Maka sebisa mungkin Yusuf harus tutup mulut. Yusuf, a'rid, diem ya. Jangan ngomong apa-apa, jangan cerita ke siapa-siapa. Dan istriku, kamu harus minta maaf, mohon ampunan kepada Tuhan atas dosa-dosa kamu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, maka kasus ini pun ditutup. Tutup kasusnya, Pak. Close. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dengan harapan informasi tidak menyebar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, namun Pak, yang namanya, ini kata orang Sunda, sabau-bau na sabuni-buni na bangke ditutupan pasti bakal tercium juga. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini rumusan sederhana saja. Serapih-rapihnya kita menyembunyikan bangkai, pasti bakal kecium juga. Serapih apapun, kesalahan sehebat apapun pasti memiliki celah. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, singkat cerita, Pak, berita tentang seorang wanita, seorang nyonya ingin bertindak asusila kepada hamba sahayanya, kepada angkatnya rame, Pak. Tersebar di kalangan orang-orang Mesir, viral ini, Pak. Jadi trending topik. Ini kalau diklik langsung nomor 1 terus. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, kondisi tersebut itu membuat, katakanlah si wanita Zulaikha, biar lebih mudah kita pahami, Zulaikha ini gelisah, Pak, luar biasa. Dia gelisah. Kenapa dia harus diomongkan oleh banyak orang, digosipin lah oleh banyak orang gara-gara dia menggoda Yusuf. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, menurut beliau menggoda Yusuf adalah keniscayaan. Menurut beliau menggoda Yusuf itu sebuah keniscayaan. Kenapa keniscayaan? Tidak ada wanita yang bisa tahan melihat wajahnya Yusuf. Jadi kalau toh ada orang yang kemudian tergoda dan ingin melakukan tindakan asusila kepada Yusuf, maka hal itu adalah wajar. Wajar. Karena tidak ada orang yang bisa tahan kalau lihat Nabi Yusuf alaihissalam. Bapak Ibu yang Allah muliakan, tapi kan masalahnya Yusuf hanya kegantengannya Nabi Yusuf hanya dinikmati atau dialami oleh wanita ini, oleh Zulaikha ini. Sedangkan orang lain tidak tahu bagaimana gantengnya Nabi Yusuf, sehingga kan kalau ngomong sekate-kate, kan biasa begitu tuh. Kalau yang mengalamin kan ya sudah tahu lah bagaimana susahnya, tapi kalau yang komentator kan lebih kenceng, Pak, komentator itu. Lebih kenceng ketimbang yang main, Pak. Seolah-olah yang komentator lebih jago daripada yang main. Padahal kalau suruh main sama juga. Nah, hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, akhirnya, Pak,
Si wanita ini bikin rencana mengumpulkan orang-orang yang terkena dengan biang gosipnya. Wah, ini siapa aja yang biang gosip nih? Kumpulin semuanya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini cara untuk merehabilitasi nama baik seorang Zulaikha. Kalau kita sebut Zulaikha, kenapa direhabilitasi? Biar mereka tahu gimana rasanya kalau ketemu Yusuf gitu. Gimana rasanya kalau orang ketemu Yusuf. Liatin nih, kita undang, tahu rasa. Nah itu. Nah hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, maka undangan dimulai. Yani undangan makan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, para wanita biang gosipnya kumpul, dikasih meja satu-satu, dikasih pisau satu-satu, kemudian dikasih buah-buahan satu-satu, masing-masing dikasih buah-buahan atau sejenis makanan yang memang harus dipotong. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika jamuan makan sudah dimulai, kata si wanita ini, silakan makan, dinikmati hidangannya. Lagi pokoknya wajahnya seramah mungkin, padahal gedek itu sebetulnya karena diomongin. Silakan makan, silakan makan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika masing-masing sedang mengiris atau memotong makanannya, kemudian Zulaikha ini memanggil Yusuf alaihi salam untuk lewat doang. Kagak atraksi apa-apa itu, timbang lewat itu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Yusuf lewat, maka semua orang tanpa komando, tanpa aba-aba, semuanya melongo. Semuanya terpana lihat wajahnya Nabi Yusuf. Ketika sedang asik motongnya tetap jalan, tapi sambil ngeliatin Nabi Yusuf dalam keadaan bengong. Sampai tangan teriris, mereka tidak merasakan sakit apa-apa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai ya, ketika sudah ketahuan bahwa Nabi Yusuf alaihi salam itu ganteng, sampai kata mereka, ini sih bukan orang. Ini komentarnya, ini bukan orang, ini malaikat yang mulia. Itu saking gantengnya Nabi Yusuf sampai tidak boleh disebut manusia, karena nggak ada manusia seganteng ini, kata mereka. Ini sih bukan manusia, namanya ini malaikat. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai wanita-wanita ini bilang, kalau gitu wajar ya, Zulaikha begitu. Kalau kita juga dalam keadaan kondisi seperti ini, yang sekali ketemu nggak tiap hari, cuman sekali ketemu sudah bisa motong jari. Nah Zulaikha sampai sekarang nggak potong-potong jarinya. Sedemikian kuat Zulaikha menahan hasrat kepada Nabi Yusuf, padahal bisa ketemu tiap hari. Bapak Ibu yang Allah muliakan nih, jadi jangan terlalu underestimate kepada Zulaikha. Kita akan memaklumi beliau dengan kondisi keterbatasan beliau untuk menahan hasratnya. Jadi mohon dimaklumi lah poin ini. Gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, walaupun tetap salah prakteknya Zulaikha, tetapi ada pemakluman di sana. Kenapa? Wajar, Pak. Kegantengan sedemikian rupa itu tidak bisa dihilangkan begitu saja oleh wanita bernama Zulaikha. Wanita yang baru lihat ketemu sekali saja sampai motong tangan nggak berasa. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ketika Nabi Isra dan Mi'raj naik ke Sidratul Muntaha, ketika masuk melewati langit ketiga, Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Yusuf alaihi salam. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika ada laki-laki seluruh dunia dikumpulkan, kemudian setengahnya diambil. Laki-laki seluruh dunia seluruhnya dikumpulkan, diambil setengah. Nah yang setengahnya ini gantengnya dikasih ke Nabi Yusuf. Nah itu gambaran. Itu gambaran gantengnya Nabi Yusuf. Kayak gimana? Ya kapan-kapan saja Pak. Kalau masuk surga bisa ketemu lah. Ya Rob, mau lihat wajah Nabi Yusuf. Jangan bawa pisau atau kepotong. Hadirin hadirat Fatimah rahimakumullah. Maka orang-orang wanita Mesir saat itu yang diundang oleh Zulaikha, mereka maklum Pak, wajar Zulaikha pada level itu. Nah Bapak Ibu yang Allah muliakan, bahkan nih dasar wanita ya di zaman Nabi Yusuf ini, kata mereka, Yusuf, kalau boleh kita ngasih saran, mendingan apa yang Zulaikha inginkan penuhin saja lah. Karena memang mereka sudah terhipnotis dengan ganteng tersebut sampai muncul syahwat mereka. Sampai kata si wanita yang diundang makan ini, Yusuf, mendingan apa yang diinginkan oleh Zulaikha terima saja, lakukan sajalah. Kalau sudah selesai dengan mereka, dengan beliau, baru dengan kita. Itu seriusan. Itu diungkapkan oleh, kan ini sudah harkat derajatnya, sudah jatuh, beneran jatuh, sampai mereka berani ngomong begitu kepada Yusuf. Saking hasrat yang mereka punya sedemikian besar. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ajakan kepada Yusuf, mereka ngajak. Akhirnya Nabi Yusuf punya statement, Mbak. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ini kata beliau di surat Yusuf ayat 33,
Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi. Ya Rabb, kata Nabi Yusuf, penjara lebih saya cintai daripada mengikuti ajakan mereka semua. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf, waduh, yang minta satu aja udah susah. Yang minta banyak kan? Ini kalau dikeroyok habis saya. Kata Nabi Yusuf alaihi salam, ya Rabb, penjara lebih baik saya tempatin daripada tinggal di rumah ini, kemudian harus mengikuti ajakan-ajakan mereka. Bapak Ibu yang Allah muliakan, laki-laki digoda oleh banyak wanita, lebih baik memilih penjara. Hari ini sudah di penjara masih bisa milih wanita, Pak. Hari ini begitu. Allahu a'lam, saya belum pernah ngalamin. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, kata Nabi Yusuf, mendingan masuk penjara deh daripada digoda oleh syahwat yang bernama perempuan. Bapak Ibu yang Allah muliakan, di ayat 34-nya ada kalimat begini, Mas. Kalau ini saya tidak masukkan dalam slide. Di ayat 34-nya, fastajabalahu rabbuhu, maka Allah azza wa jalla mengabulkan doanya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf masuk penjara, Bapak Ibu yang Allah muliakan, itu adalah doa. Doanya Nabi Yusuf. Dan ini luar biasa, Pak. Seorang nabi memilih masuk penjara daripada digoda dengan maksiat. Maka kaki yang seperti apa yang berani melangkahkan ke tempat maksiat, Pak? Kaki yang seperti apa itu yang berani melangkahkan kaki tersebut ke tempat maksiat? Nabi Yusuf saja daripada diajak oleh aktivitas maksiat para wanita, lebih baik masuk penjara. Ini kakinya dilangkahkan lagi ke tempat maksiat. Seperti apa tuh kakinya? Nah, hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, akhirnya Nabi Yusuf dengan sebuah konspirasi, kata tuannya, waduh ini udah gak beres nih, Yusuf kalau udah ketahuan ganteng begini bahaya. Akhirnya dengan sebuah konspirasi, tuduhan macam-macam, dibuatlah tuduhan yang tidak benar yang dialamatkan kepada Nabi Yusuf. Akhirnya Nabi Yusuf diputuskan masuk penjara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, mendekamlah Nabi Yusuf di dalam penjara selama beberapa tahun. Dalam tafsir dijelaskan selama 7 tahun. Selama 7 tahun mendekam di dalam penjara. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 7 tahun lamanya tinggalnya Nabi Yusuf di dalam penjara itu salah satu alasannya karena Nabi Yusuf sendiri. Kenapa kemudian jadi 7 tahun? Nanti disampaikan di akhir. Bapak Ibu yang Allah muliakan, setelah Nabi Yusuf masuk dalam penjara, beliau bertemu dengan penghuni lapas yang lain. Ya, lapas lah, sama lah. Lapas yang lain. 2 orang Nabi Yusuf ketemu dengan penghuni lapas yang lain. Yang satu, Bapak Ibu yang Allah muliakan, dia adalah karyawan kerajaan dan dia tukang menyiapkan minuman. Yang satu lagi tukang bawain roti. Bapak Ibu yang Allah muliakan, 2 orang ini bermimpi. Dalam mimpinya yang satu memeras anggur, yang satu beliau bermimpi bawa roti di atas kepalanya kemudian dipatuki burung sampai rotinya habis. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, 2 orang ini bermimpi dengan mimpi yang berbeda. Kemudian 2 orang ini menyampaikan kepada Nabi Yusuf alaihi salam, bertanya kepada Nabi Yusuf tentang makna takwil dari mimpi yang mereka alami. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada penjelasan dalam tafsir dijelaskan Pak, Nabi Yusuf sekalipun tinggal di penjara, beliau tetap berdakwah. Jadi ini sunnahnya dakwah di lapas ada dari Nabi Yusuf alaihissalam. Sesama penghuni lapas saling dakwah mendakwahi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, toh banyak yang gara-gara masuk penjara akhirnya di penjara banyak yang tobat, banyak. Saya tidak usah nyebutin satu persatu. Yang jelas ada yang banyak masuk penjara, tapi kemudian membuat orang yang tinggal di penjara menjadi orang-orang yang tobat. Padahal ya sesama penghuni lapas gitu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, komitmen dakwah seorang Nabi Yusuf, tinggal di dalam penjara pun beliau tetap berdakwah. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini proses dakwahnya. Hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, konten dakwah yang diajarkan oleh Nabi Yusuf alaihi salam, kalimatnya, inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Saya meninggalkan ajaran agama, milah, ajaran agama qaumin, suatu kaum la yu'minuna billah, yang tidak beriman kepada Allah. Saya ulang, Nabi Yusuf meninggalkan ajaran yang tidak beriman kepada Allah. Itu konten dakwahnya, isi dakwahnya. Di ayat 38-nya, terus apa dong yang diikuti oleh Nabi Yusuf? Jawabannya,
wattaba'tu millata abai. Aku mengikuti ajaran agama nenek moyangku. Bapak Ibu yang Allah muliakan, siapa nenek moyang Nabi Yusuf? Satu, Ibrahim. Ibrahim itu siapanya Nabi Yusuf? Siapanya? Siapa? Ibrahim. Siapanya Nabi Yusuf? Buyut, kakek buyut. Kemudian wa Ishaq, dan Nabi Ishaq ini baru kakek. Wa Yaqub baru bapaknya. Jadi agama Nabi Yusuf sama dengan agama Nabi Yakub, agama Nabi Yakub sama dengan agama Nabi Ishak, agama Nabi Ishak tentunya sama dengan agama Nabi Ismail yang ada di Arab. Agama Nabi Ishak sama dengan agamanya Nabi Ibrahim. Maka Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf satu agama, yakni agama Islam. Dari awal saya komitmen di situ. Bapak Ibu yang Allah muliakan, isinya adalah tauhid, adalah menjauhi segala bentuk kesyirikan. Maka lanjutannya ada kalimat, maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Kagak pantas, kata Nabi Yusuf, bagi kami menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Kagak pantas. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini dakwahnya Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi pas ditanya oleh dua orang penjara tadi, penghuni lapas tadi, Yusuf, saya mimpi meras anggur. Nah, kalau saya mimpi bawa roti tapi dimakan burung, kira-kira apa penjelasan takwilnya? Kata dua orang penghuni lapas yang lain. Kata Nabi Yusuf, sebelum menjawab didakwahin dulu. Sebelum Nabi Yusuf menjawab, Nabi Yusuf mendakwahi dulu, yakni tentang tauhid. Bapak Ibu yang Allah muliakan, sampai ada logika tauhid. Ini Bapak Ibu yang Allah muliakan, logika tauhid sebetulnya tidak bisa dibantah. Saya katakan demi Allah, bahwasanya orang yang bertauhid, saya pastikan logikanya itu benar. Kalau ada orang yang syirik, pasti logikanya salah. Karena logika yang benar, kalau orang sehat akalnya, waras pikirannya, pasti dia akan sampai pada level bertauhid. Pasti. Kalau sehat. Berarti kalau ada yang masalah di pikirannya, ya kemungkinan tidak akan jatuh pada tauhid. Atau kalau ada orang yang tidak bertauhid, berarti ada masalah dalam cara berpikirnya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf begini kepada penghuni lapas yang dua orang ini yang bertanya kepada Nabi Yusuf, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang banyak itu lebih bagus daripada Tuhan yang satu? Banyak Tuhan atau satu Tuhan yang bagus itu? Bapak Ibu yang Allah muliakan, dalam satu mobil yang bagus itu dua supir, satu supir. Kalau negaranya bagus, Pak, satu presiden, dua presiden. Kenapa tidak boleh dua presiden? Kenapa tidak boleh dua supir? Kenapa tidak boleh dua GM? Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau Tuhannya banyak ribut, Pak. Gimana Tuhan mau ngurusin hamba-hambanya kalau Tuhannya pada ribut? Tuhan Zeus ribut dengan siapa musuhnya itu? Herodes apa? Hades ya. Ya itulah. Nah hadirin hadirat ikhwati rahimakumullah, masa Tuhan berantem? Dalam dunia yang agama yang lain juga demikian. Jadi agama tauhid, Bapak Ibu yang Allah muliakan, logika tauhid itu logika yang tidak terbantahkan. Sederhana saja, masa Tuhan harus banyak? Ya Tuhan satu sajalah. Kenapa? Supaya otoritas, keputusan, syariat, penghakiman hanya bersumber pada satu Tuhan. Tidak akan ada multi tafsir, tidak akan ada beda pendapat. Kenapa? Karena otoritasnya cuma satu. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ditambah lagi Bapak Ibu yang Allah muliakan, kalau kita menyembah Tuhan selain Allah, misalkan kayak berhala, kan logikanya juga lebih parah, Pak. Yang bikin berhala manusia, yang ngurus berhala manusia, yang nyembah berhala kan susah, Pak. Logikanya dari mana itu? Kan nggak. Mohon maaf, geser ke negara di kita, Pak. Itu sapi itu disuruh ngebajak, nurut. Di situ beranak, nurut. Di perah susunya, nurut. Kemudian harus disembah, kan logikanya susah. Pipisnya diminum, kotorannya diambil, Allahu a'lam. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, maka kebenaran akan tetap menang. Saya ingin gambarkan sebagai penutup barangkali. Kayaknya memang harus satu kali lagi pertemuan. Hadirin hadirat ikhwati man rahimakumullah, setelah Nabi Yusuf berdakwah, baru Nabi Yusuf menjelaskan. Kata Nabi Yusuf, kamu yang bawa yang meras anggur, kamu akan jadi karyawan tetap raja dan kamu akan dibebaskan oleh raja.
Adapun kamu yang bawa roti, kamu akan dihukum mati dan mati di tiang salib, kemudian kepala kamu dipatuki oleh burung. Itu penjelasan tafsirnya, penjelasan tawil dari mimpi. Bapak Ibu yang Allah muliakan, dua orang ini yang satu akan selamat karena dia sudah di muslim, maka dia muslim yang selamat. Yang satu lagi karena dia akan dihukum mati tapi sebelumnya sudah jadi muslim, maka dia meninggal dalam keadaan muslim. Maka bagi seorang muslim, hidup dan mati tidak pernah jadi masalah. Yang penting matinya dalam keadaan muslim, gitu kan kaidahnya. Jadi yang satu mati selesai, dia ridho dengan kematiannya, yang satu kemudian dibebaskan. Nah di sini Bapak Ibu yang Allah muliakan, Yusuf seorang nabi, tapi dia juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Kata Nabi Yusuf, Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabi Yusuf kepada temannya yang bebas, kata Nabi Yusuf, udkurni inda rabbika. Kalau kamu sudah keluar, ketemu raja di luar, tolong sebut-sebut nama saya, bilang-bilang tentang saya, cerita-cerita tentang saya di hadapan raja. Kenapa ini disebut salah? Bapak Ibu yang Allah muliakan, Yusuf alaihi salam menganggap bahwa bergantung kepada orang itu telah mencukupi untuk membebaskan Yusuf dari penjara. Padahal Bapak Ibu yang Allah muliakan, tempat bergantung hanyalah seolah-olah Allah nggak bakalan ngeluarin Yusuf dari penjara, Pak. Yusuf bilang, ntar kalau ente keluar, kalau ente ketemu raja, bilang-bilang tentang aneh ya. Kalau aneh jago mentawil mimpi, biar nanti tuan raja bebasin saya. Kurang lebih gitu. Ungkapan ini kagak pantas diucapkan oleh seorang nabi, nggak pantas. Saya ulang, ucapan ini tidak pantas dikemukakan oleh seorang nabi, seolah-olah menafikan peran Allah, menafikan peran Allah. Orang boleh ikhtiar, sekali lagi orang boleh ikhtiar, pakai masker, datang ke rumah sakit, cuci tangan, sampai ada banyak TikToknya, itu silahkan, itu ikhtiar. Tapi jangan sampai penyelamat itu adalah yang tadi disebutkan. Tetap yang menyelamatkan hidup kita dari segala bentuk virus adalah Allah. Silahkan ikhtiarnya, tapi jangan sampai lewat tawakalnya. Nabi Yusuf minta tolong sama orang, nggak cuma di situ Pak, dia menggantungkan harapan kepada orang itu masalahnya. Sedangkan tawakal itu memindahkan ketergantungan dari makhluk kepada Sang Khalik. Kalau orang masih bergantung kepada makhluk, berarti dia belum tawakal namanya. Tawakal itu bergantung hanya kepada Allah. Silakan ikhtiar, datang ke dokter, berobatnya ini itu segala macam monggo, tetapi yakini bahwa kesembuhan, selamatnya kita dari penyakit itu atas izin Allah. Itu poin yang tidak bisa dibantah. Kalau orang terlalu fokus dengan maskernya, seolah kalau sudah pakai masker bakal selamat, sampai diborong, ditimbun lagi. Itu jelas pelanggaran itu. Nah, Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi seorang Yusuf pun pernah melakukan kesalahan. Kesalahannya apa? Menggantungkan harapan kepada laki-laki yang menjadi temannya di dalam penjara. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, kata Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Abu Daud, andai seorang Yusuf tidak pernah mengucapkan kalimat ini, maka Nabi Yusuf tidak akan lama tinggal di penjara. Tapi gara-gara beliau mengucapkan kalimat ini, maka Allah menghentikan dulu pertolongannya. Dihentikan dulu pertolongannya, dibiarkan dulu mendekam dalam penjara selama 7 tahun lamanya. Selama 7 tahun Nabi Yusuf harus memahami bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Apa ini yang Allah muliakan, sampai akhirnya setelah 7 tahun Nabi Yusuf dibebaskan dengan sebuah cerita, dengan sebuah kronologis. Bapak Ibu yang Allah muliakan, kembali setelah Nabi Yusuf mendapatkan kemewahan di rumahnya seorang pembesar Mesir, Nabi Yusuf berujung pada musibah. Beliau masuk di dalam penjara. Walaupun itu pilihannya, tapi tetap penjara tidak pernah memberikan kebahagiaan yang sama seperti kalau orang di luar penjara. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, gara-gara satu sikap Nabi Yusuf alaihi salam ternyata salah dalam pandangan Allah azza wa jalla, yakni terlalu menggantungkan harapan kepada manusia. Sedangkan yang layak di tempat bergantung adalah Allah azza wa jalla. Dalam Al-Quran dijelaskan Allahus Samad, bahwa hanya Allah lah tempat kita bergantung. Bapak Ibu yang Allah muliakan, terus bagaimana Nabi Yusuf bisa bertahan 7 tahun dan akhirnya keluar di dalam penjara? Bapak Ibu yang Allah muliakan, sudah jam 1. Sebelum saya jawab, ada pertanyaan. Ada pertanyaan, monggo. Silakan.